Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjuh aisu syi'ta fa innaka mansur ya hafiz ya wakil ya zatul buhdi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghalib Ali ibni Abi Talib karamullah wajhan di Ali Fatimah binti Asad kullu hammin wa ghammin sayanjalim min nurwa wa yazidukum quwwat illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Karimullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Zahirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Batilullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Syirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Haqqullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Syariatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Tarikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Hakikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Ma'rifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Kalamullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Kalamullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Haqqullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya zatul buhdi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi Muhammad Habibullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Tuan Guru daripada Yayasan Taklim Ma'rifatullah, guru besarnya Taklim Ma'rifatullah yang sudah dari berapa hari bertemu dan dilanjutkan sampailah ke pondok Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Besar hati kami menyambut kedatangan Tuan Guru Taklim Ma'rifatullah. Suka rasanya, gembira rasanya Tuan Guru daripada Taklim Ma'rifatullah boleh bisa sampai hadir di pondok Nur Mutiara Ma'rifatullah, yang mana silaturahim ini mendekatkan lagi, mempersatukan lagi ukhuwah Islamiyah, bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama, terutama lagi dalam agama Islam. Sesungguhnya Islam itu bersaudara.
Aku memperkenalkan kepada kalian anak-anakku semua yang ada di pondok, bahwasanya kita Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah bersaudara kepada siapapun. Tidak ada permusuhan di antara kita, terlebih lagi sesama umat Islam. Begitu juga kepada umat beragama yang lainnya, terlebih lagi kepada umat Kristen, umat Buddha, umat Konghucu, umat Hindu, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sunda Wiwitan, dan apapun itu, apabila dia mengaku umat beragama, maka itu saudara kamu. Tidak boleh kamu musuhi, tidak boleh kamu tentang, tidak boleh kamu kafir-kafirkan, tidak boleh kamu persalah-salahkan. Nasihat dan pesanku kepada kau semua ahli Nur Mutiara Ma'rifatullah, tidak ada peperangan. Semua yang kau jumpa, yang kau lihat adalah saudara kamu, bukan musuh kamu. Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak radikal, tidak teroris, bukan anarkis, bukan rasis, tidak menganut apa-apapun daripada garis keras yang dilarang di negara Republik Indonesia. Nah, pada hari ini, hari Rabu, hari yang berbahagia. Kemarin juga mungkin kamu sudah lihat-lihat ini siapa ini siapa ini. Nah, hari ini aku perkenalkan kepada kalian bahwasanya kita kedatangan tamu yang besar, tamu yang berpengalaman dan akan memberikan wejangan kepada kalian, memberikan wawasan yang lebih jauh, yang lebih tinggi. Apa itu ma'rifatullah? Apa itu ta'rif ma'rifat? Jangan kau kecilkan apapun itu bab ilmu. Jangan kau rendahkan siapapun yang menyampaikan hal ilmu kepada kamu. Walaupun kamu merasa ilmu kamu sudah tinggi, sudah banyak, sudah besar, menghargai, menghormati bab ilmu seseorang adalah sebagian dari iman. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya, tinggikan akalmu, tinggikan cita-citamu setinggi-tingginya. Orang yang berilmu itu orang yang beradab. Orang yang beradab itu pasti berilmu. Siapapun yang menyampaikan hal ehwal ilmu kepada kamu, maka hormati, hargai apa yang disampaikan. Terlebih lagi kamu kepada guru pembimbing kamu. Adab berguru, sopan santun berguru. Bukan kepadaku saja, tapi semua para guru yang menyampaikan hal keadaan ilmu. Kau di sini dibimbing, kau di sini dikarantina untuk mempelajari suatu bab ilmu. Bukan hanya keilmuan risalah bab kesucian, tapi segala bab ilmu, ilmu hidup dan kehidupan, ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu kalam, ilmu musyahadah, ilmu raib, ilmu inna lillahi ilaihi raji'un. Dan jangan kau menyakiti sesiapapun yang memberikan ilmu kepada kamu, terlebih lagi kepada guru kamu dan guru-guru yang lainnya. Ingat, kau dulu pernah bersekolah. Sebelum kau bersekolah, kau dibesarkan oleh ibumu, maka ibumu adalah gurumu yang pertama. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau sampai, dimanapun kau jumpa seorang guru,
maka kau tetap menghargai dan menghormati siapapun itu, walaupun kau tidak kenal, terlebih lagi yang sudah kau kenal. Maka pesanku kau pegang kuat-kuat. Siapapun yang berkata benar, maka ambillah itu. Siapapun yang menasihati kamu, itu sudah pasti baik. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Kau tidak akan pernah senang, kau tidak akan pernah selesa apabila kau tidak hormat kepada siapapun. Kau tidak akan pernah dihormati apabila kau tidak pernah menghormati. Kau tidak akan pernah disegani apabila kau tidak menyegani. Berjalan lurus, berkata benar. Hormati yang lebih tua daripada kamu, hormati gurumu, dan hormati guru orang lain. Menghormati guru orang lain, kau sudah menghormati guru. Menghargai orang lain, kau sudah menghormati dirimu. Jujur kepada orang lain, kau jujur kepada dirimu. Sesiapa yang tidak pernah hormat kepada gurunya, maka dia tidak pernah hormat kepada guru orang lain. Sesiapa yang dia tidak pernah hormat kepada ibunya, maka dia tidak akan pernah menghargai, menghormati gurunya. Sesiapa yang durhaka kepada ibunya, maka ia akan durhaka kepada gurunya. Maka kau dididik tata krama, sopan santun untuk memasuki bab ilmu. Nah, hari ini kalian semua bertambah lagi, saudara kalian. Hari ini hari Rabu, saudaramu bertambah. Saudara seiman seagama. Jangan kau lihat perbedaannya. Oh, ini bukan kaum kami nih. Ini bukan golongan kami. Tidak boleh seperti itu. Aku tidak mengajarkan seperti itu. Lihat bajunya lain, lihat songkoknya lain, lihat sorbannya lain, lihat warna kulitnya lain. Kau tidak mau bersatu. Oh, ini bukan kaum syariat, ini bukan kaum tarekat, ini bukan kaum hakikat, ini bukan kaum ma'rifat. Kita tidak boleh. Ini wahabi, ini wahono, wah apa lagi, wajimin, wah ini. Kita semua wak-wak yang lainnya, kita bersaudara. Kau tidak akan pernah dimusuhi apabila kau tidak memusuhi. Kau tidak akan dibunuh apabila kau tidak membunuh. Yang baik berjumpa dengan yang baik, yang tidak baik berjumpa yang tidak baik. Yang benar berjumpa dengan yang benar. Wa qul ja'al haqq wa jahakal batil innal batil lakana jahul. Berdiri di atas yang benar itu, hukum yang benar itu sentiasa akan tegak. Hukum yang salah itu, berdiri di atas yang salah itu, di atas yang batil itu, maka yang hak itu menghancurkan yang batil. Kau tidak boleh menghukum orang lain. Kau tidak boleh mengatakan, mengkeji orang lain. Biarkan hukum yang menghukum yang salah. Biarkan yang hak itu menghancurkan yang batil. Sifat dendam yang buruk, mengkeji, menghina, mencaci orang lain, kau mencaci dirimu sendiri. Kau memburukkan orang lain, kau memburukkan dirimu sendiri. Kau mengkeji orang lain, kau sudah mengkeji dirimu sendiri. Kau berkata buruk kepada orang lain, maka kau memburukkan dirimu sendiri. Coba kau ukur mulutmu dengan telingamu, mana lebih dekat dengan telinga orang yang kau keji. Coba kau ukur. Coba ukur mulutmu ke telingamu. Coba ukur mulutmu ke telingamu. Mana lebih dekat telingamu dengan telinga orang yang kau keji itu? Maka kau bukan mengkeji orang lain,
Kau bukan mencaci orang lain, kau bukan memburuk-burukkan orang lain, kau mengkeji, menghina, mencaci dirimu sendiri. Karena yang lebih dulu dekat, yang lebih dulu kena, telinga kamu sendiri. Maka dari itu, kalian merasa berbahagia. Ada kaum yang mau kepada kalian. Kalian tidak sendiri. Bertambah saudara kamu. Begitu juga kamu nanti datang ke majelis taklim ma'rifatullah. Sentiasa sopan santun tata krama kamu jaga. Menghormati orang lain, menghormati dirimu sendiri. Sopan santun di tempat orang lain. Kau sudah terbiasa dididik sopan santun tata krama di rumahmu sendiri. Maka dari itu, dalam hal kedatangan penyambutan atau kata sambutan mukadimah, saya tidak memperpanjang mukadimah atau membuka kajian-kajian yang lainnya. Saya serahkan selanjutnya kepada Tuan Guru Taklim Ma'rifatullah atau sapaan akrab atau yang sering dipanggil Mr. TM. TM itu Taklim Ma'rifat, ya. Dan kau jangan menguluk-nguluk. Aku tidak mengajarkan kau menguluk-nguluk. Kau menguluk-nguluk, cengengesan, suka menguluk-nguluk. Dengarkan baik-baik. Fokus apa yang disampaikan. Karena kau sudah dididik dari kecil, bahkan ada yang dari lahir. Kau tidak pernah membayar, bahkan kau yang dibayar. Yang aku mau, yang ku harap dari kau semua, berjalan lurus, berkata baik. Tidak ku pinta 1 rupiah pun bayaran dari kau. Yang ku pinta, kau keluar nanti, kau tamat santri di sini dengan baik. Ada yang dititipkan orang tua kamu, dan ada yang sudah tidak punya orang tua, bahkan tidak punya kedua-dua orang tua. Kau tinggal di rumahku, berarti kau kerabatku, kau ahli keluargaku, kau saudaraku, kau anak. Maka ku pertanggungjawabkan kau ad-dunya wal akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita panjatkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita berizki, terutamanya kami-kami dari keluarga besar Kampus Taklim Ma'rifat, bisa berizki datang ke tempat yang barokah, bisa diterima di Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, utamanya diterima oleh Romo, Yai, atau Abah, atau apalah, yaitu Bapak Hadi Aminullah. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau kami datang ini dalam keadaan seperti ini. Saya nggak nyangka kalau diterima seperti ini gitu. Mohon maaf sekali. Saya ini di-prank terus sama Pak Adi. Aduh. Ceritanya begini ya. Saya di Jakarta. Kemudian ada yang WA. Nah, terus pengen ketemu saya. Ya silakan. Nah, kami temui. Ternyata Pak Adi. Di narasi omongan itu beliau sampaikan dari Singapura. Makanya kami siap-siap bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pokoknya ditambah S gitu aja. Alright, right. Understand, stand. Ya, bercanda ya. Nah, kami tawari juga. Nanti kalau sampai sini nanti kami ajak live ya. Karena saya rasa ini kedatangan saudara. Kami kan nggak tertutup ya sama orang lain, terbuka. Makanya dakwah kami ya di awal dari medsos, bukan kajian remang-remang. Kemudian ketemulah beliau secara fisik. Loh, kok gini? Tempat kami di dalam kampung waktu di Sunter, kecil, gengnya kecil. Bahkan mungkin setengah tidak beradab lah gitu. Nah, cakep-cakep. Kemudian kami bikin video ala kadarnya sama beliau. Itu pun meja baru dibeli itu. Meja itu baru dibeli malamnya itu 125.000. Serius. Jadi ceritanya kami dari nol ya, dari fakir. Cuma karena niat kami meneruskan visi misi guru itu saja. Nah, kami kemudian dakwah di medsos. Kemudian singkat kata beliau ngajak kami ke silaturahmi ke tempat-tempat zikir kami yang ala kadarnya di Pondok Rangon, di Sawangan dan sebagainya. Kemudian kami diajak ke Makassar bareng gitu. Saya nggak tahu beliau siapa. Waktu di mana? Di mobil dikirimi. Loh, ternyata beliau. Nah, saya kan nggak tahu cerita luar, nggak tahu. Akhirnya baru tahu. Tak amati aja. Saya ini nggak pernah ketemu orang ya. Saya jenis orang yang jarang bergaul ya. Makanya mohon maaf ya kalau yang di YouTube atau WhatsApp, kalau orang WA saya, kalau sudah ngomongnya aneh-aneh biasanya langsung saya blokir. Banyak yang saya blokir. Telepon nggak saya angkat. Nah, kemudian kami diajak tengok-tengok di pondok Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah sini. Kami melongo. Saya bolak-balik sama istri. Bun, ini kita kenapa ya? Kok diperjalankan seperti ini? Demi Allah saya nggak tahu apa-apa. Dari pertama itu saya cerita sama Pak Adi. Akhirnya saya ke Balikpapan ya. Tahu-tahu angin membawa saya ke Jakarta. Urgen ini, emergency, saya harus ke Jakarta. Besok malam harus berangkat. Tapi saya nggak tahu ada apa. Di sana pun saya cerita sama orang-orang di Jakarta. Nggak tahu ya ini ada apa. Saya pun nggak tahu. Seharian kan nyampe jam 9 sepur ya kereta ekonomi. Saya naik ekonomi ya. Jadi istri kan sakit tidur di atas, saya tidur di bawah. Sampai ditegur sama pengamanan kereta, Pak nggak boleh tidur bawah di lantai. Saya tidak sekarang yang di medsos sebetulnya. Itu main-main ya. Makanya saya terbuka ini kepada keluarga besar Yayasan Nur Ma'rifatullah, karena kami senang ya disambut dengan terbuka, kami pun bisa terbuka. Nah, kemudian ternyata sampai sore barulah ada chat sama Romo Yai Hadi.
Terus saya bilang sama orang-orang yang di sekitar, mungkin ini yang apa yang besar itu saya pun nggak tahu. Terus saya minta Pak Sis, Pak Kus, Bang Manar, besok standby ya. Jam 9 sudah standby di sini. Beliau mendarat jam 9, mungkin sampai sini jam 10. Kita nanti ngikut saja anginnya kemana. Nah, gitu. Waktu itu ngobrol-ngobrol saya bercanda, saya ajak salaman, saya ajak guys. Aduh, brengsek saya ini. Saya nggak tahu orangnya, namanya kan dari Singapura. Saya kira ke pebisnis atau apa ya. Makanya saya biasa aja, saya bercanda-bercanda, nggak tahu siapa beliau, nggak tahu. Nah akhirnya saya kesini kemarin. Saya bunda ini heran, Bun, kenapa kita dibeginikan ya? Naik pondok ini, saya kan nggak pernah ya naik ketinggian sama Pak Kora, mana Pak Kora? Ya kan, hanya karena apa? Ada abang guru sehingga kita sampai naik tempat kayak gini megah, ya kan? Kemarin deh ya. Nah gitu. Kemudian saya diajak keliling. Dalam hati saya, inilah cita-cita kami. Ngobrol sama beliau, amin, amin, amin. Ngobrol sama beliau, disiplinnya sangat tinggi. Nah kami terbiasa dididik sama guru pun begitu, garis komando. Makanya tadi kita kesini janjian jam 10, kita kan berangkat lebih awal. Tunggu di sana, betul ya? Jangan sampai lebih atau kurang, betul ya? Jam 10 tet. Disiplin guru itu sangat tinggi. Nah, waktu mulai ketemu Pak Hadi, dari apa-apa saya tengok, saya ingat guru saya. Demikian juga cara pengajarannya di pesantren. Disuruh kami seperti ini, dilazimkan ubudiyah. Kemudian makanannya makanan steril, makanan pun dari hasil kebun yang kita makan, yang kita tanam. Dan kemudian dilazimkan kita fokus patuh sama guru. Nah, kalau di bahasa kami itu suluk di luar kelambu atau suluk kelambu besar, seperti itu. Memang terbatas atau dibatasi, emang sengaja dibikin steril. Nah, kami melongo. Di sini ada kegiatan ekonomi dan sebagainya. Nah, kami kan dari nol ya. Taklim Ma'rifat dari 3 tahun yang lalu. Kami baru bangun, gedungnya belum bisa ditempati. Jadi yang ada di tempat kami itu masih sebatas ubudiyah bangun saja, belum bisa ditempati. Nah, saya berangan-angan ya seperti inilah yang kami mau nanti. Amin. Amin. Kita bantu ya. Kita berjuang sama-sama. Ya. Habiskan harta kita semua. Ya. Hidup Taklim Ma'rifatullah. Hidup. Terima kasih. Nah, saya pun terangkan kepada saudara di sana. Visi misinya gak jauh beda dengan kita. Demikian juga berulang-ulang disampaikan oleh Romo Yehati. Kesucian. Cuman bahasa kami itu kan nol, not belonging. Terus terang dari guru itu beliau gak ngajari banyak omong ya, gak di majelis ilmunya omong-omongnya ini gak ada atau kurang. Kita diajari cuman patuh, gak berpikir, adab, suluk, ubudiyah, itu saja. Dan itu kami lihat di sini. Di sini suluknya kelambu besar, makanan steril, disucikan, dan juga terpelihara, terjaga. Outputnya pasti bagus-bagus. Nah ternyata pun diceritai beliau, diajak ke belakang, ada ini. Guru kami pun ternak semua, ternak kuda, ternak rusa, ternak apa aja, hewan, ikan apa aja. Bahkan tanamannya pun
tanam sendiri semua untuk dimakan. Nggak boleh kasih pupuk. Nggak boleh dikasih pupuk. Ya. Jadi kami bergurunya dulu itu kepada yang pertama itu kepada Profesor Dr. Khadirun Yahya. Nah, beliau seorang dari basic TNI juga. Ya. Kemudian lanjut kepada Ayahanda Guru. Jadi kami lihat figur yang sama di sekolah ini. Ubudiyah, orangnya baik-baik. Nah itu. Nah, saya di sini sebetulnya tidak sebagai Mr. TM ya. Ibarat ular gitu, upasnya nggak ada. Ya, saya hanya ayam sayur di sini ya. Kalau di medsos itu bercanda ya. Tapi saya ngaji belajar kepada Romo Yehadi, dipeseni kalau ini tujuannya untuk ma'rifat, tetapi buahnya di dunia itu membuat tentram, damai, menang, sejahtera, yang tidak gaduh, tidak teroris. Kemudian yang tadi disampaikan itu semuanya persis ya, betul ya Pak Dokter ya. Jadi kami ini sebetulnya tadi silaturahim gak seperti yang saya bayangkan. Makanya pakaiannya kostum bebas sambil mau lihat tanah bulangi gitu loh. Karena bagi saya mohon maaf ya, adab ya. Kami diterima di sini kemarin. Jangan sampai saya pulang tinggal jejak terima kasih gitu aja. Saya pun mewajibkan saudara-saudara saya di sini silaturahimlah ke sini. Itu bentuk terima kasih kita. Nah, itu kami diajari begitu sama guru. Adab. Mohon maaf ya, di video itu bohongan itu ya. Saya bilang blok goblok itu main-main ya. Nah, ternyata Romo Yehadi pun sudah lama mempelajari saya. Nah, 2018 saya kaget. Saya kira ini ketemu orang baru. Ternyata sudah ngamati saya lama. Malu saya. Termasuk Bang Januar itu yang apa? Nah, sebelum Covid ya. Bang Januar itu saya kira kan nggak tahu saya. Ternyata beliau ngamati saya lama. Hah? Saya diem aja, malu saya di belakang ini. Saya kira kan saya mengenakan diri ya, tapi sudah nggak perlu. Ya saya diem aja. Nah gitu. Nah, jadi dakwah kami itu adalah menerangkan metodologi agama. Yang agama adalah makrifat. Nah, di ilmu syariat kan ilmu yang terbatas oleh hukum ruang dan waktu karena dikonsumsi akal. Nah, kalau ilmu kerohanian lewat hakikat. Nah, praktek hakikat kan nggak bisa diomong prakteknya. Tetapi metodologinya dibahas di dunia dengan bahasa metodologi. Kalau zaman dulu istilahnya tarekat. Tarekat itu istilahnya syariatnya hakikat. Tapi karena sekarang zaman modern, kami bahasakan metodologi. Yang metodologi semua agama nanti prinsip dasarnya adalah ketemu jalan, syarat rukun, dan cara yang sama. Tujuannya semua sama. Makanya kami serap semua. Di ujungnya adalah sampai ya. Tetapi buah di dunia adalah menebarkan kedamaian, manfaat, rahmatan lil alamin. Nah, misi kami juga adalah merangkul batas-batas semua agama. Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha, Nasrani ya Nasrani. Tetapi di dunianya itu rukun, damai. Nah itu, walaupun gayanya ya saya ini blok, goblok dan sebagainya. Tapi kan saya merangkul semuanya. Berarti kan itu ucapan hanya untuk membangunkan atau menyadarkan dari dogma itu saja. Nah, spirit ya, semangatnya ya. Dan iya. Jadi mohon maaf ya, kalau saya amati banyak orang kan mabuk agama, merasa benar sendiri, menyalahkan orang lain. Nah itu bahaya. Saya dipesan banyak sama Romo Yehadi. Pokoknya jangan gaduh, jangan rasis, jangan merasa benar sendiri,
jangan teroris, jangan anarkis, jangan radikal. Itu semua saya tolak dan tidak ada sedikit pun di pelajaran di kampus Taklim Arifat. Makanya kalau di Facebook atau apa orang menghina-hina saya bantu viralkan. Itu Mr. Taim sesat, ayo kita share bareng-bareng. Mr. Taim itu sesat, jangan ikut-ikut. Orang yang memfitnah gila-gila. Gimana ini? Itu jualan agama, kita viralkan. Kalau sudah begitu nggak mungkin dia itu panjang-panjang lagi, pening mereka. Tapi misi kita, misi kami tetap jalan terus ya, yaitu mempersatukan seluruh umat beragama dalam kerukunan dan perdamaian. Makanya mohon maaf Romo Yai, kalau di kampus Taklim Arifat nanti seluruh agama kami terima ya. Hindu ya tetap dengan agama Hindunya, Buddha dengan tetap agama Buddhanya, tapi kami terangkan Hindu yang versi sekarang, Buddha yang versi sekarang. Nah itu karena dasar semua agama awalnya kan sama, dan agama kan tidak diganti tapi diperbaiki. Lah macam handphone kalau diperbaiki barangnya sama apa ganti? Sama, cuman diperbarui, diperbaiki ulang, update. Nah begitu. Nah makanya kami terangkan ya, secara metodologik, secara sistemik. Bahasa kami ya beda dengan bahasa Romo Yahadi. Kalau beliau sepuh, kami kan masih muda, bahasanya bahasa apa adanya. Dan kami mohon maaf ya, masih orisinil. Tidak tersentuh dengan pesan politik juga enggak, pesan-pesan orang berkepentingan juga enggak. Kami dari nol, tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, hanya meneruskan visi misi guru kami. Dan alhamdulillah kami melongo di sini ya, ditunjukin sama Romo Yahadi. Ini masjidnya, terus ini sekolah tahfiznya. Gak kebayang sama sekali. Tapi harapan kami begitu ya Pak Dokter ya ke depannya ya. Cuman kami dari nol, baru mulai ya. 3 tahun itu nama Taklim Arifatnya. Nah, tapi kan belum punya apa-apa, tanah aja belum punya ya. Uang 1 juta aja belum punya waktu itu, nggak ada apa-apa, dari nol ya. Kita baru mulai bangun tahun berapa itu? Berapa tahun yang lalu? Nah, dapat tanahnya pun tanah fakir, nggak ada listrik, nggak ada air. Tapi itu mampunya ya kami bangun. Kami cuman diajari husnudzon sama Tuhan dan maju saja, bergerak saja. Nah saya tengok di sini semua gerak semua. Alhamdulillah sama persis, dan adabnya luar biasa. Bahkan makan saja loh, saya di kamar 7, lantai 7, saya di bawah. Adabnya ansor sini, kalau saya di tempat saya namanya ansor, di bawah turun itu. Aduh. Dan di sini makanannya khusus ya, makanan yang tidak mengandung nyawa, luar biasa. Kalau di tempat kami, ada namanya suluk. Suluknya suluk syariat. Berarti ada hukum ruang dan waktu, ada waktunya. 10 hari ada aturannya, ada adab suluknya. Tapi di sini suluknya suluk hakikat yang tidak putus, makanya diimplementasikan di kehidupan. Adabnya, tata cara perilakunya, menjamu tamu, ubudiyahnya, semuanya. Saya tuh diam-diam tengok-tengok gini. Lu mulai kenal Pak Januar, orangnya baik. Kenal Bang Jai, baik. Awalnya saya itu segan sekali sama Romo Yahadi, takut saya ini. Saya kayak mimpi, namanya orang katrok itu loh ya. Saya tuh nggak pernah kebayang ketemu orang kayak gitu loh.
Makanya saya tuh ngeri-ngeri sedap. Makanya saya di sini kayak ayam sayur ya. Di tempat lain kayak blok goblok. Di sini enggak ya. Di sini enggak ya. Itu cuma main-main ya. Dan saya hanya buka kartu saya di sini. Saya di sini telanjang lah ya. Sudah enggak ada siapa-siapa. Di tempat lain bisa gaya blok goblok ya. Di sini enggak ya. Dan alhamdulillah spiritnya saya anggap sama ya. Sama ya. Tujuannya sama, semua sama. Cuma di sini lebih dulu dan lebih lengkap. Kami belum punya. Nah, mudah-mudahan kami juga meniru jejak daripada Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah di dunia Romo Yai Hadi Aminullah. Bersama taklim. Amin, amin, amin. Oh, Yayasan Tambun. Alhamdulillah Sudah juga Yayasan Taklim bersama Nur Mutiara Ma'rifatullah. Amin, amin, amin. Kalau tidak pernah diajarkan berperang, perangi hawa nafsu kamu. Perangi hawa nafsu kamu. Tundukkan hawa nafsu kamu itu. Perangi dia. Bukan dibuang nafsunya, direkonstruksi, direkoveri, ya, diperbaiki. Otakmu yang rusak itu diperbaiki, pikiranmu, akal kamu itu diperbaiki. Berjalan lurus, berkata benar. Getarannya, caranya ya mirip-mirip aku dulu lah, tapi nggak makan orang. Saya nggak pernah makan orang, Pak. Belum pernah makan orang. Matikan orang sering, tapi nggak dimakan. Ya, sekarang udah tobat, udah nggak mau lagi. Udah lihat itu ya, channelnya NMM ya, sudah lihat ya, lain ya, beda ya. Itu dulu sama kayak Mr. TM, itu main-main. Yang benar-benarnya nanti, ya. Jadi saya kedatangan bukan kedatangan teman biasa, tapi kedatangan saudara yang luar biasa. Banyak yang sudah saya datangin, banyak yang saya sudah ketemu setelah menjalani pengkajian atau penyelidikan yang intensif. Jadi menentukan salah benarnya itu, Pak, bukan satu hari. Menentukan salah benar itu bukan 1 jam. Menyatakan orang sesat itu bukan 1 jam atau bukan hanya melihat sepihak, bukan menonton 1-2 video, bukan begitu caranya. Mereka itu kan hanya lihat sepihak, hanya melihat kiasan-kiasan satu video, 2 video itu, lalu angkat bicara sesat. Ya, kalau kamu mau tahu TM ini sesat apa tidak, masuk dalam Taklim Ma'rifatullah. Saya dulu belajar 21 tahun, Pak. 21 tahun tidak kurang. Saya dulu belajar. Tidak kurang dari 21 tahun. Apa yang saya pelajari dulu? Pertama, tata krama, budaya, tata krama, adat, Pak, dulu. Sopan santun. Sebelum belajar, itu belajar dulu bagaimana belajar. Datang ke guru, lambene sopo? Kamu ini siapa? Berani-beraninya datang ke sini. Saya diusir, Pak. Cari ibumu dulu. Yainya enggak mau nerima. Gurunya enggak mau kasih saya masuk belajar. Pergi kau pulang, cari ibu. Kalau masih ada, seboleh-bolehnya panggil ibumu ke sini.
Loh, yang mau belajar saya, Pak, bukan ibu saya. Panggil ibumu ke sini. Pulang, Bu, saya mau belajar. Tapi ibu disuruh datang. Oh, apa iya? Iya. Loh, kamu yang mau belajar kok aku yang dipanggil? Lah pokoknya dipanggil gitu sama gurunya. Nah, ibu saya datang. Ibu saya datang suruh pulang lagi, Pak. Loh, ini udah gak benar ini gurunya. Tadi sampean suruh bawa ibu. Ibu saya datang suruh bawa bapak saya. Kamu ini dari mana? Dari ibumu. Kalau bapakmu nggak ada, kamu ada nggak? Walah, pulang lagi. Panggil bapak saya. Nah, bapak saya ini, Pak, tidak responsif dengan saya. Nggak suka sama saya itu. Lihat saya aja tuh kayak lihat setan. Bapak pernah lihat setan nggak? Nah, itu bapak saya sering lihat saya itu lihat setan. Manggilnya saya, bapak tahu siapa? Bapak saya manggil saya itu Iprit. Bukan semprit, Pak. Bapak tahu Iprit? Nama jin yang paling bandel itu. Prit gitu. Iya. Pak, saya mau belajar. Belajar apa kamu ini? Anak setan. Loh, kalau aku anak setan sampai. Tapi nggak ngomong. Nggak ngomong. Loh. Aku dipanggil anak setan. Nggak mungkin kamu ini mau belajar apa ini? Ditanya ibu saya, gimana? Bapak saya kalau sama ibu saya suaranya nggak jelas, Pak. Tapi kalau sama saya, bapak tahu petir geledek. Loh, bapak saya kalau sama ibu saya tuh suaranya nggak jelas, nggak bisik-bisik. Kenapa aja? Ini anak kamu mau apa? Ya mau belajar katanya. Nah, jadi ibu saya ini anak mau ngelmu, mau belajar. Ya udahlah, paling-paling itu nanti ke kali itu bawa temannya main bola kayak dulu gitu. Saya dulu kalau sekolah kan, Pak, bawa teman saya main bola di sawah. Yang lain pergi ke sekolah, saya bawa teman-teman saya itu main bola. Pulangnya nyuri jambu air. Itu aja sampai tamat sekolah, sampai habis sekolah. Orang sekolah, saya pun sekolah juga. Buku-buku saya yang bawa itu teman saya. Sepatu kalau pulang itu nggak bawa sepatu, nggak bawa tas. Dulu, karena dulu memang nggak ada sepatu sama tas. Dulu kalau sekolah kan dititipin di sekolah bukunya kayak gini, pensilnya juga batu. Sekolahnya dulu itu. Nah, kita pendekin aja ya. Kalau mau dipanjangkan bisa 1001 malam, Pak. Iyalah, yo sudah saya bolehlah kau belajarlah. Bapak saya yang dibawanya rotannya ada segini nih, Pak. Besar sekali. Sarung sama itu ini. Bukan yang begini, Pak, ini enak ini kalau tidur. Yang dari itu, apa itu? Kalau di Jawa namanya bilik itu apa namanya? Kepas itu apa itu? Yang bisa digulung itu. Pandan itu apa? Ah. Yang dikasih itu. Jadi rame-rame datang, rupanya dia juga bapaknya, orang tuanya bawa datang ke situ. Yang lain, Pak, bapaknya bawa rotannya kecil-kecil segini. Bapak saya rotannya sebegini. Waduh, Ustadz, ini kalau kena mati ini. Kenapa punya saya terlalu besar rotannya? Tenang aja, Le. Kalau rotannya besar, saya nggak mungkin pukul kamu. Itu bapak kamu sayang sama kamu itu. Wah, saya pun senang. Supaya nggak dipukul. Karena rotan saya paling besar. Yang lain kecil-kecil, Pak, segini. Jadi karena saya udah tahu nggak kena pukul, makin gila lah, Pak, di pondok.
Itu buku-buku saya lemparin semua itu ke apa itu yang kayak gini, ada lubangnya kan, itu buku bacaan, itu apa ikro itu terbang semua, masuk semua ke situ biar nggak ada yang pintar ya. Tidurnya kan di musola. Siapa yang tidur? Bapak tahu yang untuk angkat mayat itu, Pak? Untuk apa? Nah, itu kalau tidur dimasukin ke situ. Dia bangun terkencing-kencing keluar, itu kerjaan saya dulu. Nggak mau belajar. Nanti bapak saya datang, Ustaz, bagaimana anak saya? Astagfirullahaladzim. Memang jin ibrit bener. Gak pernah mau ngaji, gak pernah mau baca apa ngoceh ini, gak pernah. Gak ngerti lah pokoknya. Bapak saya dengar astagfirullahaladzim, makin naik darahnya, Pak. Nah ternyata setelah 3 tahun baru saya dikasih. Yang pertama itu belajar sabar, yang kedua belajar ikhlas, yang ketiga belajar takwa, yang keempat belajar ridha, yang kelima belajar taat, belajar patuh. Itu dulu. Kalau ini kamu tidak belajar, ini nggak selesai. Nanti waktu kamu mengambil bab ilmu, kamu nggak mau, kamu nggak sabar. Jadi siapa yang tidak lulus 5 perkara ini nggak akan diterima. Sabar saja itu Pak. Cuma disuruh nanam ubi aja, muka saya pun udah kayak ubi, Pak. Kosolnya bukan main, guru gila, guru itu dongkol aja. Itu makanya saya nggak dapat Pak, karena dongkol sama guru, durhaka sama guru. Kelamaan di pondok, yang lain sudah tamat semua, saya masih. Yai, saya ini bagaimana? Oh, belum. Nah saya ini kan udah 3 tahun, yang lain udah tamat. Oh, kalau kamu belum. Sayang sekali rupanya gurunya. Mungkin. Saya murid yang paling bajingannya, yang paling dekilnya, bandelnya, durhakanya saya, Pak. Paling tidak disuka guru. Guru kalau lihat saya itu persis lihat setan. Enggak ada baiknya guru sama saya. Enggak tahulah perjalanan risalah suci ini, kenapa saya yang bawa sampai sekarang, yang lain enggak ada. Teman letting saya itu mati semua, Pak. Ada yang diabetes, ada yang stroke, ada yang cancer. Ya. Mati. Mas, kamu ini bisa buat obat ini enggak? Kenapa? Saya sakit. Lah kamu kan dulu dekat sama guru. Aku guru enggak suka sama aku. Kenapa kamu minta tolong sama aku? Kau guru dulu suka sekali sama kau. Kenapa kamu tak? Wah, saya udah begini. Saya salah dulu waktu belajar, saya enggak mengikuti. Saya dulu enggak buat apa yang disampaikan guru, saya enggak mau. Loh, berarti guru sama kamu itu apa? Kamu suka disanjung-sanjung guru, kamu suka cari muka sama guru, nipu. Saya guru enggak suka sama saya, Pak. Kalau yang lain kena hukum 3 hari, saya 1 minggu. Setiap ada hukuman, saya yang paling gila hukumannya. Kalau ngangkat air, Pak, 4 kali 1 hari. Bukan main jauh, Pak. Air dulu mana ada pompa. Kalian itu guru saya mau mandi teh, guru saya mau makan teh, ini saya nggak ada. Saya bersumpah dulu, apabila risalah bab suci ini atau ilmu suci ini ada, aku tidak mau yang mengambilnya, yang menganutnya, yang menuntutnya susah lagi, aku nggak mau.
Aku tidak mau kalian susah sebagaimana aku susah dulu mempelajari. Tidak mau. Ini tidak ada indikasi saya mau menarik Bapak ke sini, tidak ya. Jangan ada di kepala kalian. Apa yang diajarkan Tuan Guru sama. Ilmu itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, raib, innalillah, ilaihi raji'un. Awal-awal agama ma'rifatullah. La din illa bila ma'rifatullah. Tidak ada agama apabila tidak ada ma'rifatullah. Kau tidak boleh mengenal agama apabila kau tidak mengenal Tuhan. Versinya Tuan Guru taklim ma'rifat. Jadi kalau Tuan Guru, kalau TM ini, Mr. TM ini mengajarkan hal-hal agama, saya mengajarkan orang yang mau beragama. Nah, TM ini nanti akan mengajarkan mereka-mereka ini. Karena aku mengajarkan sebelum kau masuk beragama. Dasar-dasar sebelum memeluk agama, dasar-dasar sebelum mengenal agama, adab agama, tata cara beragama, apa-apa yang disediakan beragama, apa yang kamu belajar ini agama apa ini, kepercayaan apa ini, masih jauh itu Pak. Nah bapak-bapak ini sudah jauh senior dari ini kambing semua ini, otak beku. Jadi bapak-bapak itu jangan merasa lebih bawah dari kami ini. Ini pondoknya aja Pak yang tinggi. Kalau ilmunya belum. Bapak jangan minder. Apa kata Mr. Time tadi? Mengajarkan hal-hal agama kan? Saya mengajarkan sebelum beragama. Mau mengetahui agama. Dasar-dasar sebelum. Kalian sudah ada yang beragama? Belum. Sudah ada yang murid? Belum. Tuh. Ini bukan murid saya nih Pak. Belum ada satu pun di sini nih yang muka-mukanya seram-seram ini semua ini. Belum ada yang diakui murid. Dari tahun 61 saya belum dapat murid. Nggak ada. Jadi bapak-bapak pikir jangan ini hanya ikut-ikutan aja, main-main aja. Pernah kalian belajar? Belum. Pernah kau jadi murid aku? Belum. Aku guru kau? Belum. Nah. Supaya bapak-bapak tahu. Karena guru murid ini Pak tidak boleh pisah. Sampai kapanpun tidak mau pisah. Guru murid satu ada, tidak bisa berpisah. Kalau ayah dengan murid setelah balik itu dia lepas. Ibu sama anak bisa putus Pak. Murid guru tidak mau putus. Tidak bisa berpisah. Murid itu dipertanggungjawabkan. Salah murid, salah guru. Guru salah, murid nggak salah. Murid salah, gurunya salah. Guru nggak punya murid, guru gila. Murid nggak punya guru, murid gila. Jadi kalau murid gila, pasti ketemu guru. Kalau guru gila, pasti ketemu murid gila. Jadi saya ini masih gila-gila guru atau guru-guru gila karena nggak punya murid. Saya nggak punya murid Pak. Jadi belum cocok, belum pantas kalau disebut guru, apalagi tuan guru. Itu video-video itu Pak yang bikin tim media, bukan saya. Kalau Bapak lihat di channel NFM itu atau channel Bang Hadi itu yang bikin bukan saya Pak. Itu yang bikin tim media. Ada yang nulis Tuan Guru Hadi, ada yang macam-macam, ada yang bikin kayak malaikat gambar saya.
Nih, disangka ini wali dari mana? Ini pas yang tukang-tukang ambil kamera itu. Saya enggak suka bikin foto-foto begitu. Enggak suka saya. Saya sukanya itu begini. Ya. Disanjung tidak tinggi setinggi langit, direndahkan tidak jatuh ke bumi. Sanjungan bukanlah penghormatan, tapi penghinaan bagi saya. Lebih baik kita biasa-biasa saja. Mr. TR, Bang Adi. Nah, di mana kau sebagai murid? Kapan kau sebagai murid? Setelah ilmu ini bermanfaat kepadamu. Setelah ilmu ini sudah menjadi darah daging kepada kamu. Setelah ilmu ini sudah kelihatan di tubuh jasad jasmani. Otakmu sudah bagus, pikiranmu bagus, pembicaraanmu bagus, penglihatanmu bagus, pendengaranmu bagus, hatimu bagus. Barulah kau murid aku. Buat apa kalau kau gila ku katakan kau murid? Gila kau murid aku juga? Kau bukan. Jadi murid itu setelah kau selesai belajar. Makan itu setelah kau selesai makan, bukan sedang. Jadi belajar itu kau belum murid. Kapan kau sudah murid? Kau sudah tamat belajar. Dan ingat, ijazah kau itu tandanya kau pernah belajar. Itu ijazah kau pernah belajar. Kau mau bikin untuk mengajar itu? Kau belajar, kau bikin pula untuk mengajar. Siapa yang ngajarkan kau jadi guru? Nah, kalau kau mau jadi guru, ada tahapannya lagi. Ini pulang dari Kairo, masuk di masjid, buka kitab, ustadz namanya. Jangan kau bikin begitu ya. Dari sini sampai ke Kairo, namanya murid. Pulang dari Kairo, langsung jadi ustadz. Itu guru itu. Kau dulu pergi sekolah, pulang dari sekolah kau jadi guru. Berapa banyak yang pergi ke Kairo, ke Maroko, langsung jadi? Nggak boleh. Ya. Kalau kau mau jadi guru, belajar menjadi guru. Iya. Saya suka bikin masjid tinggi-tinggi. Jangan kau bangun masjid lebih tinggi rumahmu daripada masjid. Jangan kau bangun masjid, jangan kau bangun rumahmu lebih mewah, lebih megah daripada masjid. Masjid itu harus tinggi, Pak. Masjid itu harus besar. Karena masjid itu tempatnya sembahyang. Itu makanya masjid kita nanti di lantai 20. Bahkan mau bikin lantai 40. Jadi kalau kau mau sembahyang, lantai 40. Kalau sanggup kau nggak pakai lift. Sampai di masjid langsung pingsan dia. Turun, pingsan lagi. Iya. Sebelum kau Islam itu kau syahadat. Kan begitu, Pak? Mau mati? Suruh syahadat lagi. Kan mau Islam? Disuruh baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Mau mati? Suruh baca lagi kan? Berarti Islam kau nggak benar. Salah itu. Nah, suruh baca lagi. Bapak kenal ini Muhammad Tahir dari Poliwali Mandar? Kenal ya? Pernah jumpa, Pak? Nggak pernah sembahyang gitu? Nggak pernah sembahyang gitu? Kenapa kita tidak mau sembahyang, Puan? Kalau kita mau lihat saya sembahyang, jadi Tuhan dulu.
Disuruhnya saya jadi Tuhan. Kalau kau mau lihat saya sembahyang, jadi Tuhan dulu. Apa yang kita kasih sama saya? Ada kita punya surga? Ada kita kasih saya rezeki? Dulu bahasanya begitu. Jadi waktu itu di Madinah, orang lain sudah masuk ke Madinah semua, sudah berkumpul di Madinah. Dia berdiri di atas itu apa? Di Madinah itu ada namanya Makam Raudah. Bapak tahu Makam Raudah itu? Nah, jadi kami sudah berkumpul semua di situ. Dia di situ di tempat di Makam Raudah itu berdiri. Nah, tadi yang ingin mami sholat rame-rame tadi siapa? Dia berdiri di sana. Dari mana dia buang? Sembahyang lah. Sembahyang apa? Itu. Jadi kepergiannya itu kalau kata-kata orang yang tidak mengerti, katanya semasa mau dikubur itu, semasa mau dibawa ke kuburan itu kain kafannya saja. Nah, sebenarnya jenazahnya itu namanya Adam Sufi. Sewaktu dia pergi meninggalkan tempatnya, ya, diri suci itu meliputi, ya, ini contohnya Pak ya, botol itu meliputi plastik itu, ya, diliputi botol. Nah, Imam Lapeo botol zahirnya plastik, wujudnya botol itu plastik. Jadi botol nggak kelihatan, botol nggak pernah wujud, yang wujud plastik. Nah, Imam Lapeo itu wujudnya itu diri suci karena sudah diliputi. Yang kelihatan itu diri rohnya Imam Lapeo itu. Jadi yang kelihatan itu yaitu roh itu, bukan jasad jasmani. Yang berbuat itu roh, yang bergerak itu roh, yang menggerakkan kamu itu roh, bukan tubuh jasad jasmani kamu itu. Apabila tubuh jasad kamu ini bersih, air ini kan bersih. Kalau kotor yang kelihatan airnya, kalau air hitam, air hijau. Nah, kalau dia bersih itu airnya tidak kelihatan, bening tak? Bening. Nah, sehingga yang kelihatan botol, disebut botol. Tapi yang dipegang ini kan plastik. Botol kah plastik yang dipegang? Plastik. Maka yang nyata di situ adalah ruh. Jadi tubuh kamu itu disebut ruh. Makanya kamu tidak bernama. Semasa itu, sewaktu itu kamu tidak bernama. Kamu tidak boleh disebut karena botol tidak wujud. Itu nanti setelah kau selesai dalam karantina. Kau tidak boleh mengambil ilmu ini apabila kau tidak benar-benar bersih, kau tidak benar-benar suci. Tidak boleh dimasuki ilmu ini. Ilmu ini kan syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, raib, innalillah, ilahi raji'un. Innalillah itu masuk ke dalam tanah. Jangan kau sebut mereka yang masuk ke dalam tanah itu dengan sebutan tidak boleh, karena kau bersaksi bahwasanya datang dirimu itu Tuhan, esok juga kau kembali Tuhan kembali. Mula-mulanya kau Tuhan, besoknya kau juga Tuhan kembali. Itu makanya kau tidak boleh berbuat yang salah, kau tidak boleh berbuat yang kotor, kau tidak boleh makan yang kotor. Hatimu bersih suci, pandanganmu bersih suci, otakmu bersih suci,
perilakumu bersih suci. Karena kau itu tuh Tuhan. Tuhan apa? Tuhan manusia. Kul a'udzu bukan Tuhannya Tuhan. Begitu kata Tuhan. Paham ini? Nanti kau belajar itu. Setelah kau jadi manusia. Kau sekarang ini kan setan. Setan apa manusia? Nggak boleh belajar bab suci. Setelah kau dikarantina, setelah kau bersih, setelah otakmu itu bersih suci, jiwamu bersih suci, nafsumu bersih suci, seluruh kulu jasadmu bersih suci, barulah kau belajar bab suci. Sekarang ini kau belajar makan yang bersih, berbicara yang baik, berpikir yang baik. Sampai aku yang mengatakan kau sudah bersih. Kau sendiri bilang kau bersih. Paham ini? Nur Mutiara Ma'rifatullah ini paling lambat sampai ke tujuan. Tidak mudah. Yang paling cepat sampainya itu kaum syariat, itu kencang kali larinya, Pak. Betul? Iya. Orang belum start dia udah nyampe duluan. Betul, Pak. Nggak pernah mau menerima makrifat itu. Nggak pernah mau. Dianggapnya Tuhan yang ngasih langsung datang rezeki ke rumahnya. Kalau sakit, minta penyakitnya diangkat Tuhan. Kau pikir pembantu kau Tuhan itu apa? Kan begitu. Kalau Tuhan kau itu kayak bapak kau, enak-enak kau ngomong dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa diajak bicara. Yang bisa kau ajak bicara Tuhannya manusia. Bukan kau aja yang Tuhan, aku pun Tuhan juga ini. Masa kau sendiri Tuhan? Memangnya lu siapa ya? Itu dulu, Pak. Itu sekarang. Takut. Iya. Sesat. Itu dulu, ya. Kalau bapak bisa jadi Tuhan, masa kau aja yang bisa jadi Tuhan? Aku kemarin 3 kali jadi Tuhan. Macam Fir'aun. Fir'aun itu, Pak, nggak pernah mirat, ngakunya jadi Tuhan. Kebalikannya Nabi mirat, tidak pernah jadi Tuhan. Terlalu jauh, Pak. Di sini aja saya tuh udah merasa jauh, apalagi di atas gunung sana. Aksesnya susah. Ini anak-anak canggih semua, maunya pakai internet, mandinya mau pakai air panas, rumahnya mau pakai AC. Susah. Ini anak-anak udah keenan semua, mandi kalau nggak pakai air panas nggak mau mandi. Wifi kalau internetnya nggak kencang dia nggak mau. Padahal nenek moyang kau nggak pernah bayar di sini. Loh, di sini pondok semua disediakan, Pak. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, nggak ada bayar di sini. Dari mulai masuk sampai mati. Betul, Pak, di sini. Pernah kau bayar di sini? Ya. Pernah dapat duit? Hari raya dikasih duit, baju semua dikasih semua. Nggak ada bayar. Dari dulu, besok, dari mulai sekarang, besok dan yang akan datang. Nah, kalau dia udah tamat, nanti dia ngajar, baru dia digaji. Sini nggak ada bayar, free semua. Ada yang dari Bantai, mana kemarin dari Bantai? Nah, itu dari Bantai, barusan datang. Kau dari mana? Oh, Kupang. Kau dari mana? Kau dari mana? Kau dari mana? Kau Jawa, kau udah tahu. Mana? Mukamu muka Papua itu. Kenapa? Udah kelihatan, Pak. Dari mana dia datang udah kelihatan dari mukanya. Kalau buruk kali mukanya udah pasti sama. Bapak pernah lihat Indomie? Nah, kalau agak-agak Indomie keriting-keriting, pasti timbul.